Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andos Haji Sutrisno MSc PhD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas Jambi, yang saya hormati para guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Bapak, Ibu, anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada anggota Senat dan tim penilai atas diterimanya saya sebagai bakal calon Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa program pengembangan Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024 melalui visi, misi, dan program kerja. Bapak, Ibu, anggota Senat yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan visi, misi, dan program kerja Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024, saya ingin mengungkapkan bahwa pada tahun 1993, bangsa Indonesia telah membangun kerjasama regional atau kerjasama luar negeri antara Indonesia, Malaysia, Thailand yang dikenal dengan istilah YMTJT. Tahun 1993. Kemudian pada tahun 1994, Indonesia juga telah membangun kerjasama regional atau kerjasama luar negeri. Dalam hal ini termasuk Provinsi Jambi, yaitu kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, atau yang dikenal dengan istilah YMSGT 1994. Adapun tujuan dan program kerja IMT dan IMSGT ini yaitu percepatan pengembangan daerah perbatasan dan pengembangan kawasan di perbatasan ketiga negara. Program kerjasama meliputi bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, bidang peternakan, perikanan, dan bidang kesehatan. Kerjasama luar negeri ini atau kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dan juga kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini disebut dengan pertumbuhan segitiga emas. Nah, berdasarkan sejarah pengembangan kerjasama Indonesia dalam hal ini termasuk Provinsi Jambi membangun kerjasama pada tahun 1993 atau 1994, lebih kurang 26 atau 27 tahun yang lalu, maka pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 ini mengusung visi Provinsi Jambi yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produk unggulan daerah. Nah, berkenaan dengan visi Provinsi Jambi, bagaimana peran sebuah perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Pertanian Universitas Jambi untuk mendorong, memajukan daripada program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Maka berkenaan dengan itu, kalau saya terpilih menjadi dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024, saya akan mengusung visi dan misi Fakultas Pertanian sebagai berikut. Visi Fakultas Pertanian Universitas Jambi yaitu sebagai fakultas yang mampu bersaing secara global berbasis kewirausahaan berkelanjutan. Visi yang saya usungkan ini juga tidak terlepas daripada visi Universitas Jambi yang telah dibangun sebelumnya, yaitu membangun Universitas Jambi sebagai world class entrepreneurship university yang berbasis agroindustri dan lingkungan. Untuk mencapai daripada visi Fakultas Pertanian ini perlu dibangun misi fakultas untuk menjalankan program kerja nantinya. Yang pertama,
yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan unggul dalam rangka mencerdaskan dan membangun karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang mampu berdaya saing secara global berbasis kewirausahaan berkelanjutan. Yang ketiga, membangun suasana akademik yang kondusif dan profesional di bidang pertanian. Yang keempat, yaitu menghasilkan lulusan berakhlak mulia dan berkarakter tinggi serta mempunyai kompetensi ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi di bidang pertanian secara global. Untuk mencapai visi misi Fakultas Pertanian selama periode 2020-2024 tidak semudah membalik telapak tangan. Maka oleh karena itu, untuk mencapai program yang telah disiapkan tadi, maka pengembangan Fakultas Pertanian ke depan dilakukan secara bertahap. Maka dalam hal ini saya membuat 3 tonggak estafet pencapaian Paperta Berdaya Saing Global. Yang pertama, selama periode 2020-2024, Fakultas Pertanian baru membangun penataan dan pengembangan fakultas. Kemudian fase kedua, pada periode 2025-2029, itu mengadakan suatu penguatan dan pembinaan institusi. Dan ketiga, kalau kedua fase ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang telah dicapai, maka insya Allah pada tahun 2030, paling lama pada tahun 2034, bahwa Fakultas Pertanian insya Allah dapat berdaya saing secara global. Untuk menjalankan visi, misi, dan beberapa tahapan program pembangunan pengembangan Fakultas Pertanian ke depan, perlu melihat situasi dan potensi fakultas yang ada. Sesuai dengan data yang tersedia, ada 5 hal penting yang perlu dikaji dan perlu dievaluasi dalam rangka mengembangkan Fakultas Pertanian selama periode 2020 sampai 2034. Yang pertama adalah masalah sarana, prasarana, dan fasilitas Fakultas Pertanian yang tersedia. Yang kedua, mengkaji dan mengevaluasi sumber daya manusia, baik sumber daya dosen, tendik, sumber daya mahasiswa. Yang ketiga, mengkaji dan mengevaluasi tata kelola fakultas yang berstatus BLU. Kemudian adalah mengevaluasi akreditasi institusi, baik akreditasi fakultas maupun akreditasi program studi. Yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengkaji indikator-indikator bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah. Program kerja pertama yaitu adalah mengkaji atau menelaah sarana, prasarana, dan fasilitas. Ada beberapa hal yang harus dikaji dan evaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas dalam pengembangan Fakultas Pertanian ke depan. Yang pertama adalah peningkatan sarana prasarana laboratorium menuju ISO. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana perpustakaan berbasis digital dan terintegrasi. Dan ketiga, peningkatan sarana prasarana kebun percobaan dan rumah kaca sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa dan penelitian dosen. Berikut yaitu pembangunan studio mini sebagai pusat informasi dan promosi hasil karya Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kemudian program kerja yang berkenaan dengan sarana prasarana dan fasilitas yaitu peningkatan kenyamanan ruang kuliah, ruang seminar, dan ruang ujian, peningkatan kenyamanan ruang program studi, ruang dosen, dan ruang administrasi. Yang terakhir adalah peningkatan fasilitas dasar, baik fasilitas tentang sumber daya air, listrik, internet, rumah ibadah, toilet, dan lain sebagainya. Program kerja berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Adapun program yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita kembangkan pada saat mengembangkan sumber daya manusia, yang pertama adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3, mendorong percepatan jabatan lektor kepala, mendorong percepatan guru besar, pengembangan kualitas dosen dalam proses belajar mengajar berbasis digital,
pengembangan kualitas tenaga kependidikan, baik tenaga laboran, teknisi, maupun tenaga pustakawan yang berbasis digital. Kemudian berikutnya adalah pemberian penghargaan atau reward kepada sumber daya yang betul-betul berprestasi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini program kerja pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja dan juga semangat kerja bagi tenaga dosen maupun tenaga kependidikan, memberikan reward, baik reward dalam bentuk ekonomi, tanda jasa, maupun reward-reward yang lain seperti promosi. Berikut adalah rekrutmen calon mahasiswa luar negeri. Jangan berharap fakultas kita mampu bersaing secara global atau dikatakan berstatus internasional kalau calon mahasiswa hanya terbatas daripada sumber daya lokal. Maka oleh karena itu, program kerja sumber daya manusia, khususnya sumber daya mahasiswa, perlu dikembangkan melalui bagaimana kita mendapatkan calon mahasiswa dari luar negeri. Berikut pertukaran mahasiswa berprestasi atau student exchange pada berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Berikut dan terakhir, program kerja pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan kreativitas dan inovasi serta bahasa asing bagi mahasiswa. Program kerja berikutnya adalah tata kelola atau manajemen kelembagaan. Adapun program kerja tentang tata kelola atau manajemen kelembagaan itu melalui pengembangan pelayanan berbasis digital dan terintegrasi, kemudian pengembangan pelayanan berbasis pada lembaga yang berstatus BLU, pengembangan pelayanan yang accountable dan transparan, dan terakhir adalah bagaimana tata kelola atau pelayanan suatu fakultas pertanian yang dapat dilakukan melalui deregulasi dan debirokratasi yang efektif dan tepat sasaran. Salah satu program kerja terpenting dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan dan lulusan termasuk sumber daya dosen, yaitu adalah masalah program kerja akreditasi institusi. Adapun langkah-langkah atau program kerja dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan layanan Fakultas Pertanian adalah peningkatan kinerja UGM dan GJM berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program kerja berikutnya adalah meningkatkan kualitas lulusan berbasis kewirausahaan bidang pertanian, kemudian memperpendek masa tunggu alumni. Nah, ini juga penting untuk kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas lulusan. Ini juga sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa semakin pendek masa tunggu alumni, maka kualitas lulusan atau layanan suatu kelembagaan perguruan tinggi atau fakultas itu semakin baik. Berikut adalah pembangunan klinik pertanian yang berbasis sains teknovat dan pusat inovasi bidang pertanian unggulan lokal sebagai Center of Excellence. Nah, salah satu program kerja penting dalam meningkatkan akreditasi institusi Fakultas Pertanian adalah membangun business center. Nah, sesuai dengan background Fakultas Pertanian, maka business center kita dibuat dalam lingkup klinik pertanian, baik dalam mengembangkan sains teknovat dan pusat-pusat inovasi bidang pertanian, terutama adalah inovasi-inovasi bidang pertanian unggulan lokal. Itulah sebagai ikon, sebagai unggulan kita bagi mahasiswa dan juga bagi dosen untuk menjalankan daripada Center of Excellence ini. Program kerja lainnya tentang akreditasi institusi adalah meningkatkan kerjasama dengan alumni, pemerintah daerah, stakeholder, dan kerjasama internasional. Program kerja lainnya adalah bagaimana kita mengembangkan suatu kajian penelitian, PPM, dan publikasi. Yang pertama, pengembangan induk penelitian berbasis kewirausahaan berkelanjutan unggulan lokal. Bapak, Ibu, anggota Senat yang saya hormati, jangan kita bisa berharap kualitas dan sasaran penelitian kita bisa tercapai kalau kita tidak memiliki payung penelitian. Seperti kita lihat, mohon maaf ya, di fakultas kita ini sampai saat ini kita belum memiliki rancangan induk penelitian. Oleh karena itu, kalau saya diterima atau terpilih sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024,
seakan mengembangkan induk penelitian berbasis kewirausahaan berkelanjutan yang mengusungkan daripada unggulan-unggulan lokal. Yang kedua adalah peningkatan kerjasama penelitian dosen dengan mahasiswa. Kemudian program kerja berikut adalah peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan PPM dosen, pemberdayaan dan pengembangan status jurnal fakultas yang berorientasi Sinta 1 dan Sinta 2, dan kalau memungkinkan adalah suatu jurnal yang bereputasi internasional atau terindeks Scopus. Berikut adalah peningkatan publikasi ilmiah bereputasi internasional melalui kerjasama pihak eksternal. Berikut adalah memberikan penghargaan kepada tenaga dosen berprestasi di bidang penelitian, PPM, dan publikasi. Terakhir, program kerja penelitian, PPM, dan publikasi adalah pengembangan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat di lingkungan kampus. Nah, setelah dilakukan berbagai program kerja yang sesuai dengan fenomena dan potensi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, maka bagaimana kita mengembangkan program kerja Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan branded Paperta Unja yang smart. Nah, untuk mencapai Paperta Unja yang smart ini, tentu kita tidak terlepas daripada sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan suatu output sesuai dengan visi, misi, dan sasaran program kerja yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, sumber daya yang tersedia baik sumber daya mahasiswa, sumber daya dosen, sumber daya tenaga kependidikan maupun sumber daya infrastruktur. Nah, untuk mencapai program kerja, implementasi program kerja ini yang Paperta Unja Smart ini perlu dilakukan melalui sustainable entrepreneur baik dalam konten, profit, planet, dan vital menuju suatu output yang mampu berdaya saing secara global, lulusan yang berkualitas atau berdaya saing secara global, manajemen atau tata kelola Fakultas Pertanian yang berbasis digital, accountable, dan tanggung jawab, kemudian memiliki business center dan memiliki kerjasama, baik kerjasama dalam maupun kerjasama luar negeri. Kalau ini bisa dilakukan secara baik dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia ini, insya Allah ini akan bisa berkembang pada masa-masa yang akan datang. Adapun sasaran Paperta Unja Smart ini dibagi beberapa kelompok sesuai dengan istilah SMART. SMART yang pertama itu S adalah Student Achievement. Sasaran yang kedua adalah Management Transformation. Kemudian sasaran Paperta Unja Smart yaitu pada konten Academic Reputation. Berikut adalah relevansi in work gradation. Terakhir, sasaran Paperta Unja Smart adalah bagaimana Paperta ini mampu mengembangkan suatu institusi mendapatkan lulusan berkualitas, yaitu tentang teknologi for digital transformation. Sekira demikian visi, misi, dan program kerja pengembangan Fakultas Pertanian ke depan selama periode 2020-2024 dengan moto Global Thinking and Local Action. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.